Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Boleh lihat wajah-wajah di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara di bulan yang baru. Saya percaya ada sukacita yang baru di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami boleh ada di pertengahan tahun 2021 di bulan yang baru. Kami percaya hari lepas hari Tuhan sudah pelihara kehidupan kami, Tuhan sudah memberkati kami, dan kami masih ada sampai saat ini semua karena pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau datang mengucap syukur, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari ampuni segala salah dosa pelanggaran kami, kuduskan seluruh kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, tempat ini kuduskan dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami menolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Karena kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang bersama-sama dengan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Bertantanglah di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Bertantanglah di atas kebenaran firman Tuhan. Karena di tempat ini nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji, menyembah Tuhan. Kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari naikkan yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku
dan pemenang. Haleluya. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan di atas kita semua. Amin. Sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa mari berdagang, mari bersorak, kami katakan hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kasih tahu samping kiri kananmu, katakan hari inilah harinya Tuhan. Kami dengan imam saudara katakan pembebasan tiba. Belenggu dosa mari berdagang. Saudara siap bersorak? Mari bersorak, katakan anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Silahkan duduk kembali berkali Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami memulai bulan yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan ragu berjalan bersama dengan Tuhan di bulan yang baru ini. Karena kami percaya satu-satunya penolong dalam hidup kami hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Akan Prabu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku.
bersama kami. Itu rancangan yang terindah bagi kami, dan kami percaya Kau ada di sini saat ini, Roh Kudus. Engkau sudah memberkati pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, bahkan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk diberkati oleh firman-Mu. Dan biarlah benih firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi benih firman itu bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, dan hamba-Mu bersembunyi di balik jubah-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi saya dan bagi semua umat Tuhan, secara khusus juga bagi umat Tuhan di Gereja GBI Anugerah, saya mau bertanya sebelum kita memulai firman Tuhan, apa sebetulnya yang menjadi motivasi saudara untuk mengikuti Yesus atau menjadi umat orang Kristen? Ada yang bisa kira-kira punya motivasi apa dalam kehidupan saudara sehingga mau menjadi umat Kristen? Halo? Mungkin ada yang berkata, supaya aku diberkati, supaya aku dipulihkan. Semua itu tidak salah, tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Begitu juga di saat saya mulai Tuhan menjamah saya tahu Tuhan juga mau memakai saya karena saya melayani dulu sebagai okkultisme, ya. Jadi Tuhan mau pakai saya di saat saya masih beribadah di gereja. Tuhan banyak membuat kuasa-kuasa mengusir setan di dalam gereja Tuhan, bahkan kuasa-kuasa kesembuhan. Nggak salah semua, ya, nggak salah. Tetapi hari lepas hari Tuhan semakin membukakan visi bagi saya, yaitu sebenarnya ada satu kebenaran yang sejati yang Tuhan mau bagi umat Tuhan. Dulu saya nggak tahu bahwa memang itu bagus, ya, karena talenta saya dulu dipakai untuk melayani pekerjaan-pekerjaan. Tetapi saya diingatkan oleh firman Tuhan, boleh dibukakan saya mungkin di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita baca dulu firman Tuhan. Saya dulu kita semua membacanya. 1, 2, 3. Pada hari terakhir, orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami menyebutkan nama-Mu dan mengusir setan dengan nama-Mu dan mengadakan mujizat demi nama-Mu juga? Kalau itulah aku akan terus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripada aku kamu sebagai roh kejahatan. Oke, saya baca ayat ini, saya kaget, saudara. Ya, bagus kan? Pekerjaan itu bagus sebetulnya. Ya kan? Banyak orang bertobat juga. Waktu saya lakukan itu, orang lumpuh berjalan, kayak di Karangbosi waktu Pak Niko ada. Ya, saya minta pelayanan, ya. Orang sakit kista di otaknya sembuh sampai sekarang. Tetapi mengapa firman itu berbunyi demikian? Ternyata banyak orang jatuh di dalam pelayanan karena yang begitu. Orang pada lomba-lomba melakukan mujizat-mujizat Tuhan, kesembuhan, kelepasan, wah, semua hebat namanya, ya kan? Mulai sombong. Mereka lupa bahwa setan pun boleh berbuat demikian. Setan pun boleh. Saya pun dulu boleh menghidupkan orang yang sudah mau mati. Nenek saya sudah mau mati, saya hanya kasih minum air, dia hidup 2 tahun.
bapaknya dia mau mati, semua sudah nangis. Saya hanya beri air minum, dia hidup 3 tahun. Saya bilang, nggak usah sedih, pulang aja. 3 tahun lihat tanggalnya, 3 tahun kemudian tanggal yang sama bapaknya meninggal. Apa setan nggak bisa berbuat begitu? Bisa kan? Cuma orang itu sebagian bangga dengan kuasa mujizat, tapi lupa. Akhirnya mungkin dia berkata, kalau bukan saya, ya kan? Ini yang perlu kita hati-hati, ya. Ini yang perlu kita pelajari baik-baik sebagai orang Kristen. Apa yang Tuhan mau sesungguhnya bagi kita semua umat Kristen? Ada kebenaran yang sejati yang Tuhan mau di hidup kita. Saya teringat juga dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Silahkan baca. 1, 2, 3. Oke, saya baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Ini sebetulnya yang Tuhan mau kita sebagai umat Kristen, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan. Mari saat ini kita mulai rubah sedikit motivasi kita untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita, menyampaikan kepada umat-umat yang belum percaya atau kurang mengenal Tuhan. Jangan akan takut. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir kesudahan. Amin. Ini yang Tuhan mau sebetulnya. Nah, oleh sebab itu ada yang dia berikan tema bagi saya hari ini, kebenaran yang sejati. Kita baca Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Kita bergantian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan ayat 2, ya, dan genap seterusnya. Firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 1 dengan berikut berjudul kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepada kamu. Hai. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin dan orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku mengenai Muhammad, tentang kebenaran dalam hukum Taurat, aku tidak cerdas. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah seorang rugi karena kebenaran Kristus Yesus Tuhan dunia dari kesemuanya. Oleh karena ia telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama, supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam Dia, bukan dalam kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. yang benar ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan kesesuaian dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan aku telah memperoleh hatimu atau telah sempurna, melainkan aku mengejar-ngejar. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada Tuhan untuk memperoleh dia, yaitu panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu itu, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi kemudian telah tercapai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita lalui. Amin, firman Tuhan. Nah, hari ini pembacaan kita dalam pembahasan hari ini adalah di ayat 11. Saya akan bacakan kembali. Supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itulah hadiah sebetulnya. Itulah hadiah yang Tuhan berikan bagi saudara. Berkat, kuasa, ya, kesembuhan dan lain-lain. Itu tidak salah. Tetapi sebetulnya kekristenan kita adalah kebangkitan dan hidup kekal. Amin. Itu yang Tuhan mau bagi saudara dan saya, bahkan bagi semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Yang lain-lain itu urusan di luar, ya. Tetapi yang benar, saudara harus memperoleh hadiah, yaitu kebangkitan pada saat kita sudah dipanggil Tuhan. Itu yang perlu, saudara. Kalau yang lain kuasa, berkat, banyak orang yang punya berkat juga, ya. Bukan saja orang Kristen yang punya berkat, tapi banyak lebih orang kaya, orang-orang muda dan orang-orang apa, ya kan? Tetapi satu yang mereka tidak miliki, hidup kekal tanpa mati yang kedua kali. Itu yang terpenting sebetulnya bagi orang Kristen, sehingga kita akan bertemu di akhirat nanti. Amin. Jadi jangan kita terlalu banyak pikiran yang lain-lain, tetapi marilah kita belajar supaya pada akhirnya kita beroleh kebangkitan dari orang mati. Itulah hadiah yang kekal. Atau ada yang pilih kita tetap di api neraka. Saya biasa membayangkan saudara, waktu anak saya jual sate Jakarta, saya ke sana. Wah, itu pas angin panasnya, umpamanya saya dekat ke sana, wah sudah rasa panas. Bayangkan kalau api yang menyala-nyala yang tidak pernah padam, kira-kira bagaimana rasanya. Tapi kalau di surga, apa yang Tuhan janjikan, kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita memerintah bersama Dia. Luar biasa. Di situ tidak ada gengat, tidak ada panas, tidak ada karatan, tidak ada yang lain-lain. Tapi semua adakan sukacita bersama Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita pelajari hari ini. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita peroleh kebangkitan? Bagaimana supaya kita peroleh kebangkitan? Kita jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang salah sedikit porsi kita, yaitu yang mau menerima kuasa, menyembuhkan orang, bahkan menghidupkan segala pelayanan yang kita. Tapi marilah yang utama yang kita cari, yaitu yang sejati sebetulnya. Bagaimana supaya kita peroleh kebangkitan? Ini yang kita harus tahu, saudara. Saudara mau dibangkitkan pada hari terakhir, ya? Mari kita baca. Bagaimana supaya kita peroleh kebangkitan? Kita kembali di ayat 10, saudara. Kasih Tuhan dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi yang pertama, saya dan saudara harus menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya saudara, Kolose pasal 2 ayat 12, Kolose pasal 2 ayat 12 berbunyi demikian. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga dalam kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Berarti saudara dan saya yang pertama harus memberi diri saudara dibaptis. Tetapi ingat, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang bertobat. Jangan kita buru-buru membaptis orang, saudara. Bangga. Saya juga pernah demikian dulu waktu baru melayani Tuhan. Wah, ada karyawan satu perusahaan, 12 orang, saudara, mau dibaptis. Saya cuma ngajar dia, ya sudah, yang penting saya ngajar dia apa itu, udah baptis dia. Lalu di mana sekarang? Di mana dia sekarang? Saya biasa bertanya-tanya sama bosnya, di mana itu anak-anak yang 12 orang saya baptis? Sia-sia. Betul kan? Makanya Yohanes berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya engkau diampuni dosamu. Jadi jangan kita hanya membaptis bangga dengan membaptis, tetapi orang tidak bertobat. Ya, orang tidak bertobat, saudara. Yang nakal masih nakal, ya. Yang suka nyontek masih suka nyontek, ya. Dan yang lain-lain, pokoknya itu saja. Berarti belum bertobat itu merubah arah hidup kita, ya. Kalau dulu kita jalannya ke utara, sekarang kita harus jalan ke selatan, ya. Itu namanya bertobat. Jangan lagi tetap jalan ke utara, ya. Kalau dulu saya nakal, suka mungkin kuasa-kuasa kegelapan, lewat ilmu-ilmu saya bisa menarik perempuan. Sekarang saya tinggalkan itu, saudara. Saya takut dan saya bernasar kepada Tuhan, Tuhan copot mata saya kalau saya berani melakukan lagi itu. Itu namanya orang bertobat. Maka saat saudara buka hati, Roh Kudus masuk dalam. Jangan padamkan api Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama saudara dan saya. Tetapi apakah dia mau bertindak? Kalau kita tetap mendukakan dia, maka dia akan tinggalkan kita. Itulah bertobat, saudara, ya. Jadi jangan tidak bertobat lagi. Dibaptis, iya dibaptis, hebat, iya. Tapi perbuatannya tidak pernah berubah. Hidupnya dari yang lalu sampai sekarang, aku tetap aku. Karena Yesus tidak berubah, jadi saya juga tidak berubah. Jadi itu yang perlu, saudara, ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya engkau menerima pengampunan, dan Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Amin. Jangan padamkan api Roh Kudus, ya. Dia ada, dia mengetuk pintu. Halo, buka pintu, aku ada di depan pintu. Tapi kita selalu menutup pintu. Kita lebih mementingkan ini, dan karena kita masih manusia, ya. Itu perkataan orang Kristen banyak sekali. Betul nggak? Siapa pernah temu orang Kristen? Kan kita masih manusia biasa, ya nggak? Ini perlu dirubah pikirannya orang Kristen, ya.
Kita memang hidup di dunia ini penuh daging, tetapi Yesus ada dalam hidupnya. Sehingga Roh Kudus akan mengubah saudara. Roh Kudus pimpin langkahku, kata firman, kata pujian tadi. Betul nggak? Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya sia-sia menjadi orang Kristen. Amin. Oleh sebab itu sangat penting waktu Yesus mau bangkit, dia bilang terimalah Roh Kudus. Ya nggak? Karena dia akan menolong saudara dan saya. Dia yang akan menolong saat saudara dihina, dicaci maki, bahkan saudara diludahi pun saudara tidak akan membalas. Itulah kebenaran yang sejati, saudara. Ya. Jadi kita orang Kristen yang orang Kristen tapi sombongnya kamai. Sedikit kena tim, asibullah. Nggak tahu ya saya siapa, nggak tahu dia itu siapa saya. Ini yang perlu kita ubah, perlu kita. Jadi kita harus menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya. Markus 16 ayat 16 berkata apa? Siapa yang percaya dan dibaptis akan tetapi siapa yang tidak percaya akan Tapi ingat dong, Lukas 3 ayat 3 berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sampai sana orang Kristen enak sekali jadi orang Kristen, ya. Udah bertobat, dibaptis, selesai, aku pasti masuk surga. Begitukah kehendak firman Tuhan? Atau cuma kita itu biasa diajar-ajar sama teman-teman, kalau kau bertobat masuk gereja, kau pasti masuk surga. Siapa bilang? Baca ayat kelanjutannya, saudara. Ya, kita baca Lukas 3 ayat 8 dan 9. Lukas 3 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Jadi semua perbuatan siapa yang bertobat dan yang bertobat hatimu, Abraham adalah kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dan Tuhannya anak berkata pada batu-batu. 9. Pelan-pelan. Siapa yang bertobat dan siapa yang bertobat yang baik akan mengalah dan menyelamatkan dalam hati. Itulah sesungguhnya orang Kristen. Ya. Setelah Anda bertobat, ada buah yang sesuai pertobatan. Kalau orang Kristen tidak ada buah pertobatan, nyata nggak dalam hidupnya? Nyata nggak? Halo, nyata nggak? Kalau dia tidak bertobat, itu tandanya tidak ada buah dalam pertobatannya. Yang lalu masih nakal, masih suka nyontek, sekarang juga masih suka nyontek. Yang dulu suka main cewek, sekarang juga masih suka main cewek. Tidak dilihat di saya, tersembunyi. Masuk di kamar yang gelap, saudara. Dulu saya begitu, saudara. Mobilku masuk cari yang ada garasinya, hotelnya, iya, dan aman. Tidak diketahui ibu. Pernah saya kecantol kali kedapatan tuh di hotel. Itu sebelum bertobat, ya. Kedapatan di hotel mobil saya. Wah, perang dunia, ya. Tetapi karena pernah saya dibuat begitu, ya akal, ya akal manusia kan. Cari hotel yang ada garasinya. Di mana banyak saya lihat itu dulu. Sekarang tempat pemakaman itu di dalam Pawodan. Di situ tempat maksiat itu seperti itu. Kamar-kamarnya banyak garasinya, saudara. Garasi di dalam, di atas kamar. Pernah ada apa saya? Tidak. Tapi sekarang, biarpun dia tidak mau dapat saya takut. Ya, takut sama siapa? Tidak akan bangkit. Bukan saya, ya, karena firman Tuhan, ya. Kapan sudah tersedia, dia akan. Jadi jangan kira orang Kristen itu enak saja. Ya,
tanggalkan kejahatanmu, kejahatan saya dan kejahatan saudara. Orang tidak lihat, ada Tuhannya. Oke? Dan itu akan menghasilkan buah. Kelihatan tidak saudara? Kelihatan kan? Ya, pasti kelihatan kan? Mau ke pote-pote, mau ke sikir lama apa, kelihatan saudara. Ya, jadi jangan dibuat-buat itu. Ya, tapi belajarlah kalau memang dia ada. Saudara hidup sesuai dia pasti ada dalam hidup saudara. Amin. Nggak usah Anda belajar pasar. Saya tidak pernah tahu itu ada di firman Tuhan belajar pasar. Tapi banyak pendeta gembala yang pernah mengatakan, ayo mari kita belajar pasar. Wah, luar biasa gerejanya penuh pasar. Pernahkah Alkitab mengatakan belajar pasar? Adakah? Halo, khususnya teologi kita, ada nggak? Nggak pernah kan? Nggak ada kan? Itu satu karunia. Jadi jangan dipelajari, tetapi belajarlah taat akan firman Tuhan. Belajarlah minta dia ada di hidup saudara dan saya, sehingga dia merupakan rem mobil saat Anda mau berbuat salah. Dosa. Oke, itulah yang akan menuntun saudara, menghibur saudara. Kata Yohanes 15 ayat 26 kan? Nah, dialah penolong kita di waktu kita susah, di waktu kita sakit, di waktu kita dicaci maki, di waktu kita di apa-apa segala sama Stefanus yang waktu pun dia tidak membalas. Seperti Yesus sendiri pun juga dia tidak membalas kan? Dia cuma bilang kalau boleh cawan itu berlalu daripada aku Bapa, tetapi biarlah kehendakmu yang tadi. Itulah yang saya selalu doa pagi dan malam. Tuhan, kehendak yang tadi, bukan kehendakku. Kalaupun saya rindu untuk semua anak cucu saya beribadah bersama-sama, saya bilang kalau boleh Tuhan, itu kerinduan saya, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, sehingga apa? Yakinlah bahwa kita akan menjadi serupa dengan dia dalam kematian, karena dia kan tidak melakukan itu, bukan kehendaknya. Yesus sebagai manusia 100%, Yesus pun sebagai Allah 100%, dia tidak melakukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa. Sehingga tidak lihat dia bangkit dengan darah mati. Ya enggak? Dia membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Difitnah, dicaci maki, diludahi, ditombak, dimahkotai dulu. Apa yang dia lakukan? Kalau dia mau boleh tak? Boleh kan? Tapi dia memberikan teladan bagi orang-orang yang mau mengikut dia. Seperti dia katakan, pikulah salib. Bukan salibnya, salibmu. Salib kita saja susah dipikul saudara, apalagi salibnya. Betul tak? Ya. Jadi hati-hati. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan dan seterusnya. Kalau tidak, kapal sudah tersedia dan akar pohon di setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jangan kira jadi orang Kristen, wah pasti masuk surga. Banyak dong yang ngajar begitu. Asal percaya masuk surga. Tuhan bilang dari batu-batu saja anak Abraham boleh dia jadikan peternak. Jadi hati-hati, jangan ngajar orang seperti itu. Ya, ngajar orang jadi orang Kristen, tetapi harus berubah, harus menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya apa?
inilah kebenaran yang sejati. Kita hidup kekal bersama Dia. Daripada kita ngajar orang salah, nanti satu waktu kita tidak lihat di surga, kasihan itu orang ada di mana? Di api neraka. Karena siapa? Karena kita yang ngajar salah, ya. Tapi mari kita ubah kehidupan banyak orang Kristen supaya mereka betul-betul mengenal sesungguhnya yang Tuhan mau. Artinya kebenaran yang sejati, ya. Berkat kuasa itu akan menyertai saudara kalau Tuhan berikan. Itu suatu karunia juga, betul lah. Karunia Roh Kudus. Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu diberi kuasa untuk memberitakan firman, menopangkan tangan di atas kepala orang sakit, maka orang sakit itu bahkan sapu tangan saja atau lewat bayangan, itu kuasa Tuhan. Tapi yang terutama, carilah kebenaran yang sejati itu. Amin. Jadi itu yang poin pertama, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan jangan pernah takut. Yohanes membaptis saudara dan saya dalam air, tetapi Dia yang akan datang membaptis kita dengan Roh Kudus. Itu yang penting-penting, ya. Jadi hasilkanlah buah, ya. Kalau dulu kita, ya katakanlah seperti saya lah, ya, nakal, ya, suka balas dendam, sombong, ya. Semua itu harus dibenarkan seperti firman Tuhan hari Minggu lalu, ya. Nah itu enak sekali. Saya pikir kok bisa nyambung ini firman Tuhannya, ya kan? Saya selalu kasih bukan orang sama Anda, ya, punya pendidikan yang tinggi teologi, tidak. Saya hanya selalu dengar suara Tuhan, ya. Kalau Dia suruh saya lakukan walaupun tengah malam. Makanya saya jarang tidur enak, ya nak. Biasa masuk telinga naikkan pujian penyembah, memuji menyembah apa yang Dia suruh saya lakukan, itu yang saya lakukan. Setelah itu Dia bukakan saya rahasia-rahasia firman ini. Saya bukan orang teologi, karena saya percaya bahwa Dialah penolongku, penghiburku yang akan mengajarkanku, memampukanku untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Jadi Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus, ya. Jadi saudara jangan dukakan Roh Kudus, ya. Jangan kita sepelekan Dia, tapi mari kita harus berubah, ya, menjadi orang Kristen yang seperti Yesus inginkan, bukan seperti kita inginkan. Yakinlah itu urusannya Tuhan, ya, urusannya Dia. Dia mau memberkati saudara, itu urusannya Dia. Janji-janji firman Tuhannya, ya. Dia mau memakai saudara, itu urusannya Dia. Tetapi mari belajar untuk seperti menjadi serupa dengan kamu. Karena memang kita diciptakan serupa dengan gambarnya, diberi nafas hidup oleh Dia, ya. Dan kedua, kebenaran yang sejati. Bagaimana supaya kita memperoleh kebangkitan itu? Yang tadi yang pertama apa, saudara? Halo, yang pertama apa? Aduh, nyontek lagi namanya. Nyontek lagi kan? Kalau tidak ada di layar, pasti nggak ditahu lagi. Yang kedua apa? Kita baca ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 dari Filipi 3. Tolong baca yang nyaring tapi pelan. Hayati firman Tuhan itu, ya. Jangan asal baca kayak koran. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan penuntunan bagiku, sekarang kau terbukti karena Kristus. Malah segala sesuatu bangga rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oke.
harus membereskan enak nggak kalau sampah di rumah anak? Enak nggak? Enggak kan? Saya tiap hari kerjanya punggung rambutnya ibu, ya nggak? Karena ya maklum asal kata rontok itu di kamar di lantai, aduh, baru matanya nggak pakai kacamata, nggak dibersihkan, dan pas saya buang sampah itu ya, tiap hari saya buang, ya nggak enak kan? Oke, sampai di rumah kalau ada enak nggak? Nggak kan? Nah, sama hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan harus dianggap sampah yang kehidupan yang bukan dari kita. Kedagingan itu adalah sampah, ya. Itu sampah. Marah, sombong, halo, kok tidak ada yang menjawab? Itu malas, terlambat ke gereja, oh tertawa. Ini betul dong, ya nak? Betul nak? Tidak taat, yang melayani setengah jam sebelumnya harus hadir berdoa. Jam 10 lewat 5 baru muncul. Oke, orang ibadah jam 10 dan 10 lewat 15 baru Saya biasa bingung dengan alasan-alasan orang biasa. Ya, rumahku jauh Pak Pendeta, jadi saya terlambat. Rumahmu terlalu jauh Pak Pendeta, dan saya terlambat kalau ikut ibadah. Ada waktu enggak? Tuhan berikan kita 1 kali 24 jam. Ngapain nggak bisa waktunya dipercepat? Saya tahu saya tinggal di Goa, saudara. Perjalanan saya 45 menit. Jam 9 saya sudah berangkat. Ya, supaya ada time waktunya, rentang waktunya, supaya saya tiba tanpa terlambat. Kecuali ada halangan. Tapi ingat, berdoa supaya tutup bungkus saudara dan saya. Adik saya pelayanan di mana? Kemasuk Sulbar 2 hari pelayanan tak ada signal. Dia minta tolong doakan. Saya doakan. Puji Tuhan, kemarin dia sudah dengan speedboat ngantar speaker, nggak tahu maka KR atau apa lagi gitu. Ya, lewati sungai, lewati arus yang deras, pakai motor trail, bawa speaker apa saja di fotonya. Ya, nah. Jadi harus tiba dengan tepat waktu. Dari kalau yang dulu suka malas-malasan ibadah itu mau masuk surga tak? Nah, itu jadi orang Kristen yang itu ya sampah. Nah, masih baik kalau itu sampah harus dibuang. Tetapi ada firman Tuhan berkata apa? Coba kita baca 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Pada sendiri, saya nggak mau baca. 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. 1 Korintus 4 12 dan 13. Oke? 1, 2, 3. Kami mengadakan perjalanan halo, saya mau bacakan ya, karena coba kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati.
Kalau kami dianiaya, kami sabar. Lanjut. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu sampai pada saat, bukan saya yang bilang loh, ya, firman Tuhan yang bilang, ya. Tadi kita harus bereskan sampah, ya, harus bereskan sampah dari rumah kita, harus bereskan sampah di hidup kita, dan kita adalah sampah itu, ya. Jadi kita perlu pemberesan sehingga kita sama dengan difitnah, dicaci maki, ditampar, diludahi. Apa dia bilang? Kurang ajar kau, tidak tahu saya Allah. Atau dia bilang apa? Kalau boleh, kau itu berlaku. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oke? Karena mereka itu orang Yahudi, ya, ahli-ahli Taurat ya kan? Karena Tuhan bilang mereka yang menganiaya Tuhan kan? Ya kan? Padahal mereka tahu hukum Taurat kan? Tahu kebenaran. Jadi hati-hati ya. Kita ini adalah sampah dunia. Oleh sebab itu kita harus bersih, ya. Kita harus membersihkan hidup kita. Dicaci maki, kita Halo, kalau kita dicaci maki, kita betul. Siapa yang mau berjanji begitu? Hati-hati loh, Tuhan perlihatkan. Ya, itu kesaksian saya dulu. Ya, Tuhan, saya ini sombong, ya, karena punya ilmu, ya, punya kuasa. Saya mau seperti sentuh hatiku Tuhan, ubah hidupku menjadi serupa dengan Bapa. Diludahi, mobilnya ditabrak, bikin kesaksian, gak percaya dia dengan saya ditabrak lagi mobil terus dari Palangka, saudara, dalam keadaan berhenti, ditabrak lagi mobil lari 1 meter lebih. Bayangkan, kepok tidak turun, tidak rusak, dan pemukulan kodok. Saya tidak sengaja mobilku bolong. Lain kali kalau mau keluar, periksa dulu mobilmu ya, jangan sampai nanti seperti begini. Itulah esteem saudara. Dimati anjing bapakmu, waktu itu belum kawin saudara. Kita ke mall, dia jalan sama kakaknya yang kita kalah. Ada satu mobil 10 orang atau 12 orang. Cewek tidak ditegur. Dia bilang, anjing bapakmu kurang ajar. Kita gak sabar sendiri. Wah, anakku ini naik pintar, namanya anak muda. Oh, saya baru pakai cepat-cepat. Ada apa itu pasti mau ribut di situ. Saya ke sana, maksudnya, Pak, masa dia maki bapak anjing bapak? Dibolehin loh, anjing bapakmu. Wah, saya terus bilang begini, kamu lihat saya ini apa? Anjing kah? Dia bilang bukan om. Saya apa? Manusia. Oh ya makanya apa? Kita masalah kan? Saya kan manusia bukan anjing. Kali jangan begitu ya. Maksudnya kalau kau dapat bapakku seperti dulu, tak balik mobilku semua. Ya, itu karena saya berjanji Tuhan, sentuh hatiku, ubah hidupku. Dan kalau ada yang mau bernasar berjanji begitu, hati-hati. Tuhan akan lihat buah. Tapi harus saudara, supaya kita bereskan
kebenaran yang Oke. Kalau orang marah, berkati dia. Belajar. Memang tak seperti membalik tangan, enak. Tetapi Tuhan beri kita kemampuan, step by step. Makanya saya bilang, asal Anda melangkah, dia berserta saudara. Semakin melangkah dan dia semakin menyertai kita. Dia akan membukakan semua rahasia-rahasia Tuhan. Oke. Halo. Kok diam? Kenapa diam kalau saya ngomong? Nanti ada lagi yang menyinggung lagi saya. Gak mau. Dosa kalau orang menyinggung. Jangan. Saya mengajar firman Tuhan. Ya. Saya memberitakan firman Tuhan. Saya tidak berani menyinggung orang lewat firman Tuhan. Karena itu dosa. Kalau Anda tersinggung, berarti Anda ditegur firman Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Saya pun dulu, saya selalu saksikan. Saya pendengar setia Radio Kristian 5 Gilbert Lumendo. Kan biasa kata-katanya menyakitkan. Itu berapa tahun lalu ya? Ibu masih di situ kan? Saya selalu senang dan saya introspeksi diri saya bahwa saya kena firman Tuhan, saya ditegur firman Tuhan. Saya harus harus bersihkan sampah. Dan saya menganggap diriku seperti sampah dunia yang perlu dibersihkan. Halo, oke? Bersihkan sampah supaya kita mendapat hadiah. Mau nggak dapat hadiah? Apa itu kalau cuma hadiah 1 juta atau handphone? Kecil. Tapi hadiah yang Tuhan janjikan apa? Luar biasa kan? Oke? Jadi sampah harus dibersihkan. Kita ini adalah sampah dulu. Itu poin yang kedua, saudara. Ya. Kenapa saya ingat Roma 12 ayat 17 dan ayat 19. Roma 12 ayat 17 dan 19. Halo, baca dengan nyaring deh. Roma 12 ayat 17 dan 19. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada Allah. Sebab pada tertulis, pembalasan kepada Aku. Akulah yang akan menuntut balasan, firman Tuhan. Amin. Saya baca baik-baik supaya jelas. Dari 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sebelum saya bertobat, saudara, saya punya ilmu. Makanya sempat saya menangis. Saya memakan korban nyawa beberapa orang karena dia sakiti saya. Saya kasih tahu dia, makan kau baik-baik. Saya kasih kau waktu 3 minggu tanpa sakit. Jadi waktu siapa itu kata Pak Daud Tony, saya ingat itu waktu saya masih ibadah dan ada guru perjuangan itu. Saya bertanya, karena firman Tuhan itu tidak terlalu kena saya, karena Tuhan tidak akan mengampuni orang yang membunuh. Loh, saya nolong. Saya dalam hati saya, firman Tuhan berkata, dosa sebenarnya apapun juga
Jika engkau datang kepadaku dan mengakuinya, maka akan kuputihkan engkau seperti bulu. Bertentangan tak ini dengan perkataan Pak Daud? Karena tidak sejahtera, saya tunggu dia selesai, lantas kita bawa dia makan di rumah makan Hongkong. Ya. Di tengah perjalanan saya bercerita dengan saya punya gembala, dengan saya punya bos-bos lah. Saya tanya, Pak, ada yang saya mau tanya lagi. Apakah betul kalau kita sudah membunuh, Tuhan tidak mengampuni kita? Karena dia mengatakan saya bisa melakukan segala hal. Judi, ayat, rohnya masuk ayatnya menang. Oh, itu sudah saya lakukan juga. Ya. Simsalabim, dia bisa terbang, ada di Jakarta, ada di mana. Wah, itu bagi saya yang masuk akal juga. Ya. Simsalabim, boleh roh saya ke sana, tapi tubuh saya nggak bisa ke sana. Kecuali saya pesawat. Ya. Saya boleh melihat pertandingan sepak bola dunia di Amerika di mana. Saya tahu skornya berapa, saudara, sebelum main. Tapi bukan saya ke situ, roh saya ada di situ. Kalau orang cari saya, dia mau pukul saya, asal saya terpeleh begini, dia nggak akan lihat saya. Tapi dia satu yang dia tidak boleh lakukan, aku lakukan karena membunuh, tidak diampuni. Saya bilang, betul lah begitu Pak Doni tahu. Kakak seperguruan kan jawab, kenapa Pak? Nah itu anak kepala saya, oh ini sama hidupnya dengan Pak Daud Koni. Jadi Bapak sudah lakukan. Ya sudah Pak, lebih daripada satu orang pokoknya. Tapi Bapak damai sejahtera. Ya puji Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan mengatakan, dosa selera apapun, kalau engkau datang mengakui di hadapanku, maka aku akan menyucikan engkau. Inilah pertobatan. Jadi jangan mengira saudara sudah berbuat dosa besar, dosa berat. Aku di hadapan Tuhan, dan jangan lagi mengulang. Oke? Jangan lagi mengulang. Sampah harus dibereskan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Karena apa? Pembalasan adalah haknya di. Siapa masih suka membalas dengan kejahatan yang ya kan malu-malu angkat tangannya. Ya enggak? Oh, malu-malu. Coba angkat tangannya, siapa yang masih suka membalas kejahatan dengan kejahatan? Halo? Oh, enggak ada tawa di sini. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh, jemaat GPI anugerah mantap. Ya. Dan yang ketiga, supaya kita tidak terlalu lama, bagaimana menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya? Yang pertama tadi apa? Ada yang ngantuk. Yang pertama apa? Menjadi serupa. Terus yang kedua? Melepaskan cakap. Membereskan. Siapa itu sampah? Saya dan saudara, sampah dunia. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-13 dan 14 dari Filipi 3. Halo, baca keras-keras. Nah pelan. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah dilakukanku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapku, dan kembalilah kepada Tuhan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sekali dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah,
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Hadiah, hadiah. Itulah kebenaran yang sejati. Memperoleh kalau hadiah dari gembala kecil saudara. Tapi kalau hadiah dari Tuhan besar kan? Besar. Makanya orang biasa banyak bilang, oh gini. Berapa? Siapa itu pernah berita? Iya Pak, tapi kan ada bonusnya ini. Serta Anda sudah menganggap itu besar. Oh sorry, tidak usah saya sebut namanya. Dia mengajar saya untuk menjadi agen perjalanan ya ke Israel. Pak Ras, wah, wih hebat Bapak sekarang. Oh iya, saya jadi agen perjalanan ke Israel hari Jumat. Kenapa itu? Hebat kan? Dapat 10 orang gratis. Dapat 11 orang uang saku. Dapat berapa orang? Itu semakin hebat. Saya bilang, jadi motivasi kita melayani Tuhan sudah berubah. Ya itu kan juga melayani Tuhan Bapak. Tapi ada utamanya. Ini kan. Jadi bawa banyak-banyak jiwa, ajak orang, oh Yerusalem bagus, Yerusalem bagus. Yerusalem yang sesungguhnya ada di hidup kita. Akhirnya saya lihat namanya mulai hilang ya, mulai hilang. Dulu kan hebat, banyak spanduk-spanduknya, kuasa apa hilang. Ya saya nggak tahu orang bilang motivasi apa. Saya cuma bilang, apakah Tuhan tidak mampu memberkati engkau lebih daripada itu? Betul nggak? Apakah Tuhan tidak mampu memberkati engkau lebih daripada itu? Ya, saya pernah rasakan waktu Tuhan mau panggil saya bilang, Tuhan saya siap melakukan apa saja yang engkau perintahkan, kau kehendaki di hidup saya. Tapi Tuhan tahu saya ini tidak punya apa-apa. Uang saya, tabungan saya cuma 1 juta, 5 anak saya harus hidupi. Mereka kuliah, di saat uang kuliah bayar, kepala aku pusing cari duit, minta pinjam ke sana, tidak dikasih saudara. Tuhan bilang apa? Carilah kerajaanku dan kebenaranku, semuanya akan kutambahkan kepada apa saja kau minta akan kuberikan kepadamu. Saya pikir kalau saya sudah punya uang, waktu itu 200 juta, Tuhan saya melayani Tuhan tambah punya motivasi. Ternyata 6 bulan, 8 bulan itu sudah melampaui semua yang saya minta. Itulah yang saya bilang, apakah Tuhan tidak sanggup memberkati saudara lebih daripada apa yang saudara harapkan? Karena Dia sudah berkata, berfirman kepada kita semua, beranak cuculah dan kuasailah seluruh bumi, kuasailah burung-burung di udara, kuasailah ikan-ikan di air, binatang-binatang di darat, tanaman-tanaman. Di mana kakimu engkau pijakkan, di situ akan kuberikan. Nggak percaya? Ikan saya masih hidup sampai sekarang, sudah hampir 10 tahun. Saya beli dari ikan yang sakit kanker menurut orang. Itu ikan 35 juta harganya kalau bagus. Tetapi karena ada kanker lubang, dia tidak mau jual. Dia bilang tunggu matinya saja Pak Frans. Saya kalau begitu kasih saya, karena saya suka ini ikan. Cantik bagi saya. Jangan Pak Frans, ikan sakit. Bisa pindah enggak pindah, cuma dia makan diri sampai lubang terus. Saya bilang oke lah. Nah apa-apa, kasih saya. Kalau Pak Pras terlalu mau, ya silakan. Tapi saya nggak mau kalau 35 juta, 350.000 dia kasih. Dia kasih. Saya bawa pulang.
Setiap hari doakan dalam nama Yesus sesuai firman Tuhan. Saya berkuasa atas kau. Segala penyakitmu kuikat, cabut dalam nama Yesus. Sembuh, lubang-lubang tertutup semua. Tiap hari kudoakan. Timbul dagingnya sudah luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan. Timbul dagingnya sampai sekarang memang belang, tapi tidak ada kulitnya lagi. Dan dia datang. Bagaimana ikan itu, Pak? Saya bilang itu dia. Ih, kau obati pakai apa? Saya sudah keliling-keliling pakai obat yang terbaik dari Jepang, nggak bisa baik. Terus ada ikannya 2, yang 1 meter, harganya 100 juta. Sakit nggak bisa baik itu, turun naik turun gitu. Sebenarnya kasih saya dapat. Jangan apa-apa, dia mungkin mau harap berobat. Akhirnya saya tidak lama sudah tidak ketemu dia. Apakah mati atau apa dia buat saya tidak tahu. Itulah yang Tuhan berikan. Ya, janji firman Tuhan itu ya kecil kalau uang sedikit kalau dia mau kasih, tapi dia bilang carilah dahulu apa? Matius 6 ayat 33 apa? Halo, Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaanku dan maka semuanya akan jangan jadi orang yang susah. Tiap hari berkatakan aku susah, aku pusing loh. Karena firman Tuhan bilang apa yang kau perkatakan itu ya aku sakit kok. Jangan tersinggung Bu ya. Saya memberitakan firman Tuhan ya. Saya juga dulu kan sakit ya. Kalau ibu saya begitu, saya divonis dokter nggak akan kau sembuh. Alergi sedikit ampas, bicara jalan sedikit ampas, harus inhaler. Istirahat setengah jam, jalan lagi. 13 tahun saya berobat. Almarhum teman saya Dr. Robert, dokter sejauh dada, profesor itu yang ahli dah. Udah dipotong ini tulangnya supaya tidak flu, tidak apa. Ya enggak. Dr. Hans Wewingkang dengan satu dokter saya. 4 dokter, 13 tahun saya berobat. Suntik kiri kanan, 1 bulan sembuh, tidak datang. Minggu kedua, 2 minggu datang lagi. Minggu ketiga, 1 minggu datang lagi. 1 minggu harus 2 kali disuntik. Berapa banyak obat yang saya telan. Saya sudah berpikir Tuhan maafkan saya. Darahku kental. Coba bayangkan kalau kita ke dokter. 1 kali obat ke dokter paling tidak 3 macam kan? Betul 3 macam. Ada yang 1 kali 1, 3 kali sehari, ada yang 3 kali 2 kan? Berapa banyak itu Mas? Kalau Pak dokter, berapa banyak obat yang masuk di perut saya? Tapi Tuhan baik. Encer darahku tidak kental saudara. Sampai saya tidak minum obat pengencer darah waktu habis pasang cincin. Orang bilang kau mati, kau kepala batu. Saya cuma bilang Tuhan itu berkata, Dia sudah mati di atas kayu salib menghapus dosaku dan menyembuhkanku dari segala penyakitku. Itu perkatakan, oke? Jangan lagi perkatakan saya sakit, saya begini. Istriku dia harus katakan, jangan selalu berkatakan saya sakit, lututku sakit, tanganku sakit. Tapi hari ini lututnya sudah mulai baik, bisa jalan-jalan. Dulu sedikit aduh bekam bisa. Bukan tidak lama kau pakai kursi roda. Jangan. Makanya jangan perkatakan itu, ya. Perkatakan saya sudah. Amin. Ini firman Tuhan. Terima kasih Pak Yesus memberkati. Ayo nyanyi semua. Tinggal diam. Ya, nyatakan pujian ini sebagai doa. Bukan
kami tahu kami tidak mampu sendiri. Tapi mari Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau yang pimpin kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Semakin hari semakin kami mengenal-Mu secara pribadi. Bahkan kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang hamba Tuhan yang bertugas untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Masuk ruang Maha Kudus. berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Perjamuan kudus dibagikan, kita kembali naikkan pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Perjamuan kudus undang dalam berdiri. Ayo naikkan pujian ini. Menyembah
Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan kita merenungkan kebaikan Tuhan Yesus dan meminta pengampunan dosa. Kalau di dalam kehidupan kami masih banyak sampah atau sampah-sampah ini belum terhapus dari kami, kami tahu kami tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan kami. Tubuhmu semakin besar dan tubuh jasmani kami semakin kecil, bahkan Engkau yang bertahta di atas kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan. Saya beri kesempatan kepada setiap kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau datang kepadaku dan mengakui dosamu, semerah apapun dosamu, akan kuputihkan seperti salju. Silahkan saudara berhubungan dengan Tuhan. Oke. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini di setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Mari kita sambut dalam nama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasihmu. Darahmu menyucikan kami, bahkan menyelamatkan kami, dan biru-Mu menyembuhkan setiap kami. Sehingga setiap kami yang sudah menyambut tubuh dan darah-Mu, kami percaya kami sudah disucikan
Kami sudah diampuni, kami sudah disembuhkan dari segala penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan, beri kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Dan berikan korban syukur kita. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian. kehadiran Bapak Ibu Saudara pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk pelayan hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Seperti biasa, ada ibadah sekolah minggu secara online jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak boleh sama-sama bergabung. Linknya akan disampaikan di grup. Dan kemudian minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 10 pagi dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Lindsay Masih. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami bersuka cita, kami diberkati pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupannya dimanapun dia berada, boleh menjadi berkat bagi sekelilingnya. Berkati, berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat sebagai gembala di tempat ini. Dan biarlah Roh Kudus terus menyertai kehidupannya, melayani Tuhan seumur hidupnya, memberkati apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, pemuda-pemudi, Tuhan memberkati. Dimanapun kami akan melangkah, kami percaya penyertaan Tuhan tak sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang bekerja dibuat berhasil dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Mereka yang berkeluarga Tuhan, rumah tangga mereka diberkati, damai sejahtera, sukacita menyertai keluarga mereka. Mereka juga yang masih sekolah, masih studi, kuliah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sehingga lewat pendidikan mereka boleh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan terus menyertai jemaat-Mu di tempat ini. Persembahan yang sudah kami berikan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Korban syukur yang diberikan jemaat-Mu diberkati dalam nama Yesus. Yang mengembalikan perpuluhan, kami percaya janji firman Tuhan digenapi. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan curahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Dan biarlah semuanya ini Tuhan dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan program-program ibadah kami untuk ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, bahkan ibadah raya minggu depan. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau ambil alih segala sesuatunya, dan biarlah semuanya boleh
jadi seturut dengan kehendak Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kirimkan jiwa-jiwa yang baru ke tempat ini Tuhan, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, sehingga saat mereka masuk ke tempat ini mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan pemilik hotel tempat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka Tuhan, biar mereka juga boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa lingkungan sekitar tempat kami beribadah, biarlah sukacita damai sejahtera menyertai lingkungan sekitar tempat ini Tuhan. Mereka juga boleh merasakan kasih-Mu lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan kota Makassar ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Yesus berkarya di dalamnya. Nyatakan kuasa, nyatakan kasih-Mu. Bangsa kami Tuhan, kami percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Kami akan melihat hujan pertobatan. Bahkan setiap lutut akan sujud menyembah-Mu, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Berkati bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, dan semua staf jajarannya. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga kota Makassar Tuhan, lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Berkati kota Makassar Tuhan, biarlah berkat damai sejahtera sukacita boleh menyertai kota kami Makassar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mereka yang tidak sempat hadir pagi hari ini, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mungkin mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin mereka Tuhan lagi bergumul dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong bukakan jalan. Kami rindu mereka boleh kembali beribadah bersama-sama kami di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Senang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita sendiri. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau saja yang layak untuk disembah. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas kehidupan kami, yang mengasihi kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap pujian kami. Bahkan setiap firman Tuhan sudah tertanam di setiap hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Dan Hamba-Mu percaya janji-janji firman-Mu dikenapi jalan setiap umat Tuhan yang Kau kasihi di tempat ini. Bahwa berkat-berkat Tuhan akan tercurah dari surga. Oleh sebab itu, izinkan hamba-Mu untuk memohon berkat-Mu bagi umat-Mu. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu ke hadapan-Nya untuk menerima berkat Tuhan dengan iman percaya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonan-Mu,
diberkatilah bagulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu berperang melawan kau terpukul kalah olehnya, dan apa yang sedang kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan dan kemuliaan Tuhan Yesus.